Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Chelsea resmi mendatangkan Marc Cucurella musim panas ini. Chelsea menuntaskan transfer Cucurella dari Brighton and Hove Albion pada Jumat 5 Agustus 2022 WIB. Pemain berusia 24 tahun itu ditebus senilai 55 juta pounds plus tambahan bonus penampilan. Transfer Cucurella ke Chelsea mencuat dalam beberapa hari terakhir. Raksasa London menyalip pergerakan Manchester City yang lebih dulu mengejarnya. Transfer ini sendiri mengakhiri drama setelah sebelumnya pihak Brighton menyatakan bahwa tak ada kesempatan untuk sang pemain. Namun pada akhirnya Chelsea bisa meresmikan kedatangan Marc Cucurella dari Brighton. AS Roma mendapatkan satu lagi pemain baru jelang musim 2022-2023. Georginio Wijnaldum gabung Roma dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain. Wijnaldum sudah tiba di kota Roma sejak Kamis 4 Agustus 2022 waktu setempat. Gelandang internasional Belanda itu kemudian menjalani tes medis pada Jumat 5 Agustus 2022. Transfer Wijnaldum ke Roma akhirnya secara resmi diumumkan pada Sabtu 6 Agustus 2022 dini hari WIB. Dalam klausul tersebut, Roma punya opsi untuk mempermanenkan Wijnaldum di akhir musim 2022-2023. Arsenal membuka pekan perdana Premier League dengan kemenangan atas Crystal Palace. Selhurst Park menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Liga Inggris 2022-2023. Stadion tersebut menggelar duel Crystal Palace kontra Arsenal Sabtu 6 Agustus 2022 dini hari WIB. Arsenal memimpin 1-0 pada babak pertama lewat gol Gabriel Martinelli. Tim tamu menggandakan keunggulan pada paruh kedua lewat gol bunuh diri Mark Guehi. Hasil ini membawa Arsenal ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan 3 poin. Mikel Arteta mencapai kemenangan ke-50 di laga Premier League sebagai manajer Arsenal. Arsenal melakoni laga tandang ke markas Crystal Palace pada pekan perdana Liga Inggris 2022-2023 Sabtu 6 Agustus 2022. Arsenal mampu menang 2-0 atas tim tuan rumah Crystal Palace. Mikel Arteta meraih pencapaian spesial dalam kemenangan kali ini. Premier League mencatat juru taktik asal Spanyol itu kini meraih 50 kemenangan liga semenjak membesut The Gunners. Arteta sudah memimpin Arsenal dalam 97 pertandingan Liga Inggris sejak ditunjuk sebagai manajer pada 2019. Rekornya saat ini yakni 50 kali menang, 16 seri, dan 31 kalah. Sadio Mane langsung unjuk gigi di Bayern Munich. Bayern membuka Bundesliga 2022-2023 dengan kemenangan. Tandang ke markas Eintracht Frankfurt di Stadion Deutsche Bank Park Sabtu 6 Agustus 2022 dini hari WIB, Dairoten menang telak 6-1. Mane menyumbang 1 gol di pertandingan ini. Penyerang asal Senegal itu mencetak gol pada menit ke-29 usai menuntaskan umpan dari Serge Gnabry. Gol tersebut kian menegaskan startup Big Mane di Bayern. Baru didatangkan dari Liverpool di bursa transfer musim panas ini, Mane sudah mencetak 2 gol dalam 2 kali penampilan. Patrice Evra menyebut Erik ten Hag membuat Manchester United jadi punya harapan. Sebagaimana diketahui sejak Sir Alex Ferguson pensiun, MU kesulitan dan kerap ganti manajer. Erik ten Hag menjadi manajer ke-6 MU sejak kepergian Sir Alex pada 2013. Selama pramusim 2022, MU menunjukkan sinyal positif, bukan cuma hasil. Cara bermain Marcus Rashford dan kawan-kawan juga mendapat respon bagus. Dilansir Metro, Patrice Evra menilai MU sekarang punya rencana bermain yang jelas bersama Erik ten Hag. Meski persaingan di Premier League makin berat, Evra tetap optimistis dengan ten Hag. Penyerang Manchester United Anthony Martial dipastikan absen melawan Brighton and Hove Albion. Ten Hag tak menjamin Ronaldo menjadi starter. MU akan mengawali musim dengan menjamu Brighton di pekan perdana Premier League 2022-2023. Laga MU versus Brighton akan digelar di Old Trafford Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. Jelang pertandingan tersebut, manajer MU Erik ten Hag memastikan bahwa Martial akan absen. Penyerang asal Prancis itu mengalami cedera hamstring. Ten Hag kini hanya punya Ronaldo dan Marcus Rashford sebagai penyerang pengganti.
Pertanyaan soal peluang main Ronaldo pun mengemuka. Melansir dari Sky Sport, ditanya apakah Ronaldo akan diturunkan sebagai starter saat melawan Brighton, Ten Hag pun menyatakan tak menjamin. Raksasa Liga Inggris Liverpool mengindikasikan tak mau belanja lagi di tengah badai cedera menjelang Premier League 2022-2023 dimulai. Seperti diketahui, sekembalinya tur pramusim, Liverpool harus kehilangan Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Alisson Becker, Naby Keita, dan Curtis Jones yang cedera bergantian. Terakhir, giliran Ibrahima Konate yang harus menepi karena mengalami masalah pada lututnya pekan lalu. Sementara untuk kemungkinan merekrut pemain baru, dilansir Liverpool Echo, Jurgen Klopp selaku manajer Liverpool belum bisa memastikannya. Ia menilai merekrut pemain baru belum tentu bisa menyelesaikan masalah Liverpool sekarang. Pep Guardiola mengaku belum mendapat tawaran sama sekali untuk Bernardo Silva. Masa depan Bernardo memang lagi jadi pembicaraan hangat di media-media Eropa. Ini setelah ketertarikan Barcelona dan Paris Saint-Germain kepadanya. Bernardo sejatinya masih menyisakan kontrak sampai 2025. Tapi ia ingin merasakan pengalaman baru setelah 5 tahun memperkuat City. Tapi dilansir The Athletic, Pep Guardiola mengaku hingga saat ini belum ada satupun dari Barcelona maupun PSG yang memberikan tawaran resmi kepada City untuk mengangkut Bernardo Silva dari Etihad Stadium. Xavi Hernandez masih ingin merekrut pemain baru untuk mengisi posisi bek kanan. Nama Cesar Azpilicueta sebelumnya masuk dalam rencana belanja, bahkan sejak Januari lalu, mengingat kontrak sang pemain di Chelsea memang selesai di akhir musim 2021-2022. Namun ternyata Barca gagal mengamankan tanda tangan Azpilicueta. Sang pemain memilih untuk bertahan di Chelsea dan menandatangani kontrak baru sampai 2024. Batal bergabungnya Azpilicueta tentu membuat Barca harus bergerak cepat mencari alternatif lain. Menurut laporan terbaru dari Sport English, mereka kini mengincar Thomas Meunier yang saat ini tengah membela Borussia Dortmund. AC Milan mengumumkan perpanjangan kontrak Tommaso Pobega hingga 30 Juni 2027. Gelandang Tommaso Pobega bisa mengganti Frank Kessie di AC Milan yang telah pindah ke Barcelona. Pengumuman perpanjangan kontrak Tommaso Pobega di AC Milan dilakukan pada Jumat 5 Agustus 2022 malam. Gelandang itu bisa menjadi pemain penting bagi Rossoneri musim ini. Dikutip dari Sempre Milan, Pobega menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Torino. Ia melakukannya dengan sangat baik untuk Il Toro, bermain di berbagai posisi sepanjang musim, dan kini Milan pun mengganjarnya dengan kontrak jangka panjang. Chelsea dikabarkan siap memecahkan rekor transfer back demi mendatangkan Wesley Fofana dari Leicester City. Chelsea butuh back baru, menyusul kepergian Andreas Christensen dan Antonio Rudiger. Sebelumnya, Chelsea dikabarkan tengah memburu Wesley Fofana, back muda Leicester City. Wesley Fofana yang baru berusia 21 tahun sudah coba ditawar Chelsea sebesar 60 juta pounds. Namun, Leicester City menolak proposal tersebut. Menurut Daily Mail, Leicester kini ketar-ketir soal langkah Chelsea, sebab raksasa London itu disebut bisa saja nekat dengan menawar Fofana di atas 80 juta pounds. Harga 80 juta pounds sendiri menjadi rekor pembelian back sepanjang sejarah, yang mana dipegang Harry Maguire. Jika ditebus di atas 80 juta pounds, maka Fofana akan menjadi back termahal di dunia. Bomber baru Barcelona, Robert Lewandowski siap menghadapi El Clasico. Namun fokus Lewandowski bukan sekedar mengalahkan Real Madrid ataupun Karim Benzema. Rivalitas baru selepas era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo terlahir. Kini, Lewandowski dan Karim Benzema. Mengingat Benzema semakin moncer, terutama usai mencetak 44 gol yang membantu El Real memenangi titel juara La Liga dan Liga Champions 2021-2022. Robert Lewandowski baru akan melakoni El Clasico pertamanya pada Oktober mendatang. Mantan punggawa Borussia Dortmund itu menegaskan, ia hanya ingin bisa berkontribusi maksimal untuk Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta buka suara soal situasi finansial klubnya. Barcelona menjadi salah satu tim paling jor-joran pada bursa musim panas 2022. Los Chulos sudah mengeluarkan 153 juta euro atau 2,7 triliun rupiah untuk 3 pemain baru. Barcelona sudah menarik 3 tuas ekonomi sejak awal Juli 2022. Aset klub yang dijual yakni hak siar televisi sebesar 25 juta euro dan 24,5% saham Barca Studios.
Menukil Marca, Barcelona mendapat dana segar 868 juta euro atau 13,2 triliun rupiah usai mengaktifkan 3 tuas ekonomi. Los Chulos kini mengisyaratkan aktivasi ekonomi levers keempat demi bisa mendaftarkan para pemain baru. Joan Laporta juga turut belak-belakan soal kondisi klubnya. Ia mengungkapkan bahwa Barca telah meraih 868 juta euro hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja. Barcelona belum melunasi pembayaran transfer Rafinha ke Leeds United. Bos The Whites, Andrea Radrizzani pun memberi ancaman bakal menyeret Blaugrana ke jalur hukum jika tak segera melunasinya. Barcelona mendatangkan Rafinha dari Leeds United pada bursa transfer musim panas ini. Blaugrana memenangkan persaingan dengan Chelsea untuk menggait winger asal Brasil tersebut. Namun ternyata Barcelona belum seluruhnya melunasi pembayaran sang pemain. Dalam wawancara dengan The Athletic, Andrea Radrizzani mengungkapkan bahwa Barcelona punya tenggat waktu hingga 2 September untuk melunasi pembelian Rafinha. Jika sampai jatuh tempo, Barcelona gagal melunasi utangnya, maka Leeds tak akan sungkan menyeretnya ke jalur hukum. AC Milan kabarnya mulai mengalihkan perhatian mereka pada gelandang milik Aston Villa, Douglas Luiz, pasca gagal mendapatkan Renato Sanchez. Dilansir Calcio Mercato, allenatore AC Milan, Stefano Pioli dikabarkan sudah cukup lama terkesan dengan performa dari Douglas Luiz di Aston Villa. Kemampuan tinggi dan gaya bermain yang sesuai dengan Pioli lalu membuatnya jadi target baru dari Rossoneri. Berdasarkan laporan Sport Bible, Milan pun kini ingin mengamankan jasa dari Luiz secepatnya. Apalagi Luiz kini hanya menyisakan kontrak 1 tahun lagi bersama The Villains. Tak hanya itu, sang gelandang juga diketahui masih belum menunjukkan tanda akan memperpanjang kontraknya di Aston Villa. Karena alasan itulah Milan berusaha untuk bisa memboyong Luiz di musim panas tahun ini. Manajer Liverpool Jurgen Klopp tertarik untuk mengontrak pemain sayap Bayern Munich Leroy Sané. Mantan pemain sayap Man City itu gabung dengan juara Jerman pada tahun 2020 dengan biaya 55 juta pound sterling, tetapi hanya memulai 22 pertandingan Liga musim lalu. Laporan tersebut menyatakan bahwa waktu permainan Sané di Bayern dapat terpengaruh karena kedatangan Sadio Mane dan ia secara serius mempertimbangkan untuk meninggalkan Bundesliga. Biaya yang akan membuka kunci kepindahan ke Anfield dikatakan sekitar 46 juta pound sterling dan Klopp dikatakan sebagai pengagum berat pemain sayap itu.